Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 722. Di luar altar utama sekte iblis 10.000 jiwa. Pemandangan kini benar-benar kacau, seolah dibajak oleh binatang buas purba yang mengamuk. Bangunan-bangunan yang dulunya mencekam dan mengerikan sebagian besar runtuh, tanah dipenuhi bekas-bekas pedang dan luka bakar yang besar. Mayat-mayat pengikut sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya tergeletak berserakan, beberapa terbelah oleh energi pedang, beberapa hangus oleh api sejati yang kacau, yang lain tampaknya terkuras jiwanya, menjadi cangkang-cangkang keriput. Dev, menghunus pedang pembunuh naga, melangkah melewati runtuhan dan mayat-mayat, maju perlahan menuju area inti altar utama. Cahaya samar yang kacau berputar di sekelilingnya. Semua energi iblis yang mendekat, roh-roh halus, bahkan kutukan beracun dan kilat bayangan lenyap tanpa suara dalam jarak 1 meter darinya. Ia hampir tidak menemui perlawanan berarti di sepanjang jalan. Para pengikut sekte iblis yang secara ajaib selamat, ketakutan oleh serangan pedangnya di luar gerbang gunung. Mereka melarikan diri dengan panik hanya dengan melihatnya, tidak berani mendekat dan menghentikannya. Beberapa tetua sekte iblis yang putus asa mencoba mengaktifkan batasan atau menghancurkan diri sendiri untuk menghalangi serangan itu, tetapi Dev dengan mudah menghabisi mereka dengan gelombang energi pedang yang kacau. Tak lama kemudian, ia tiba di area inti sekte iblis 10.000 jiwa. Ia melihat aula 10.000 jiwa yang menjulang tinggi dan mengancam, serta kolam darah 10.000 jiwa di alun-alun di depannya, bergejolak dengan darah kental dan terus-menerus muncul ke permukaan dengan wajah-wajah penuh penderitaan. Di samping kolam darah, Slobodan Hun memimpin kelompok terakhir para tetua terpercaya dan murid elit, membentuk formasi 10.000 jiwa yang bobrok, siap bertempur. Namun, wajah mereka pucat pasi, mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak tersamarkan, dan cahaya formasi berkedip-kedip tak menentu, jelas menunjukkan ketidakinginan untuk bertarung. Melihat Dev perlahan mendekat, kelopak mata Slobodan Hun berkedut hebat. Ia memaksakan diri berteriak, "Dev anjing goblok! Ini adalah area terlarang sekte iblis 10.000 jiwaku, tempat di mana Tuan kami bersemayam. Kau telah melanggar batas dan membunuh banyak orang, kau pantas mati, bangsat! Mundur segera, atau kau akan mengganggu Tuan kami dan mati dengan mengerikan." Tatapan Dev bahkan tak tertuju pada Slobodan Hun. Ia menatap lurus ke arah kedalaman istana 10.000 jiwa, tepat di tengah kolam darah, tempat energi iblis paling terkonsentrasi. Ia dapat dengan jelas merasakan aura jiwa yang familiar namun menjijikan, kuat, dan jahat yang dengan cepat naik dan mengembun di sana, seolah-olah ada makhluk mengerikan yang akan membebaskan diri. Anjing tua pelahap jiwa, berhentilah bersembunyi. Suara Dev terdengar tenang, namun membawa kekuatan tajam yang aneh, menembus langsung ke kedalaman istana 10.000 jiwa. Aku tahu kau di dalam sana. Keluarlah, saatnya membalas dendam. Babak belur. Kata-kata itu belum sepenuhnya keluar dari bibirnya. 2R. Kolam darah 10.000 jiwa meledak dengan dahsyat. Darah kental dan pecahan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Sosok tinggi yang diselimuti energi iblis hitam yang bergejolak dan kekuatan jiwa berdarah perlahan muncul dari dasar kolam darah, berdiri di udara. Itu adalah Yang Mulia Pemakan Jiwa. Auranya saat ini benar-benar berbeda dari saat ia berada di surga ke-9. Meskipun ia masih memancarkan rasa lemah di tingkat jiwa, energi iblis dan tekanan jiwanya yang luas dan tak terbatas jauh melampaui tetua tulang hantu, dan bahkan jauh lebih kuat daripada lawan manapun yang pernah dihadapi Dev sebelumnya. Aura hukum yang mengalir di sekitarnya bahkan samar-samar menyentuh tingkat misterius di atas alam dewa abadi surgawi. Ia perlahan mengangkat kepalanya, dan 2 titik cahaya merah di bawah tudungnya, seperti bulan darah yang menyala, mengunci Dev. Junior, kau akhirnya tiba. Suara sang pemakan jiwa tidak lagi serak, melainkan menjadi sangat jernih dan dingin. Setiap kata seolah membawa dampak yang mengguncang jiwa, bergema di benak semua orang yang hadir. Aku telah menunggu hari ini sejak lama. Dev merasakan aura kuat sang pemakan jiwa, tetapi alih-alih rasa takut, matanya menyala dengan semangat bertarung yang ganas. Kekuatan abadi kekacauan melonjak dan meraung di dalam tubuhnya, dan teratai api kekacauan di dantiannya perlahan berputar, memancarkan niat bertarung yang membara. Pedang pembunuh naga tampaknya juga merasakan aura musuh yang kuat, memancarkan dengungan yang dalam. Pemulihan yang tidak buruk. Dev berkomentar dengan tenang, sayangnya, kau tetap harus mati. Hahaha, bocah tengil. Sang pemakan jiwa tampaknya telah mendengar lelucon terbesar di dunia,
mengeluarkan tawa memekakan telinga yang dipenuhi dengan ejekan tanpa henti dan niat membunuh. Apa? Mati? Kau? Hanya seorang dewa surgawi tingkat 9? Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau mendapat keberuntungan? Saat aku menjelajahi langit, melahap kehidupan bintang-bintang, leluhurmu bahkan belum lahir. Tawanya lenyap, suaranya tiba-tiba berubah garang. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Apa itu keputusasaan? Sebelum dia selesai berbicara, sang pemakan jiwa tiba-tiba mengangkat tangannya, mencengkeram Dev di udara. Cakar iblis pemakan jiwa. Cakar iblis raksasa, berdiameter 100 kaki, seluruhnya terdiri dari kekuatan jiwa hitam pekat yang sangat terkondensasi dan esensi iblis, muncul begitu saja. Di cakar iblis itu, wajah-wajah jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang menderita dan meratap berputar dan berjuang, memancarkan aura mengerikan yang melahap semua kehidupan dan merusak semua hal. Saat cakar iblis itu muncul, ia mengunci ruang di sekitar Dev, kekuatannya mampu menghancurkan bintang dan meremukkan jiwa saat menghantam. Kekuatan serangan ini jauh melampaui teknik-teknik tetua tulang hantu. Kekuatannya bahkan sudah menyentuh ambang batas alam yang lebih tinggi. Mata Dev menyipit. Dia tidak berani lengah. Dia melepaskan seluruh kekuatan energi abadi kacau miliknya, dan pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan cahaya kacau yang menyilaukan. Benih kekacauan membuka surga. Dia berteriak, dan pedang pembunuh naga menebas ke atas. Aura pedang yang terkondensasi, yang tampaknya mampu memisahkan yang murni dari yang tidak murni dan membelah kekacauan itu sendiri, membawa api sejati kacau yang membakar semua hal dan niat pedang untuk menghancurkan segalanya, bertabrakan langsung dengan cakar iblis pemakan jiwa yang menutupi langit dan menghalangi matahari. 2R. Aura pedang dan cakar iblis bertabrakan dengan raungan yang memekakan telinga. Ledakan yang tak terlukiskan dan mengerikan terjadi. Badai energi dahsyat langsung menyapu seluruh komplek istana 10.000 jiwa. Sisa-sisa formasi yang diletakkan oleh Slobodan Hun dan kelompoknya terkoyak seperti kertas. Murid-murid sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya menjerit saat mereka tersapu badai dan berubah menjadi debu. Tanah besi iblis dunia bawah yang sangat kokoh terkoyak, sebagian besar darah di kolam darah 1000 jiwa menguap, dan bahkan retakan hitam besar yang tak dapat disembuhkan muncul di ruang itu sendiri. Di tengah kepulan debu, sosok Dev terlempar ke belakang puluhan kaki sebelum nyaris mendapatkan kembali keseimbangannya. Tangannya yang memegang pedang sedikit mati rasa, dan darahnya bergejolak di dalam dirinya. Adapun sang pemakan jiwa, dia hanya terhuyung sebelum berdiri tegak di udara. Meskipun cakar iblis pemakan jiwa miliknya yang besar telah terbelah menjadi dua oleh energi pedang, ia perlahan menggeliat dan memperbaiki dirinya sendiri. Kekuatannya tidak berkurang. Perbedaan kekuatan langsung terlihat. Hati Dev sedikit tertekan. Serangan pedangnya barusan telah menggunakan hampir 80% kekuatannya, menggabungkan kekuatan abadi kekacauan, api sejati kekacauan, dan niat pedang penghancur, cukup untuk dengan mudah membunuh tetua tulang hantu, seorang dewa abadi surgawi puncak tingkat 7. Namun, menghadapi serangan cakar sang pemakan jiwa yang santai, dia hanya bisa menangkis dengan susah payah, dan bahkan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Setan tua ini memang kuat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bahkan tanpa pulih sepenuhnya, kekuatannya jauh melampaui dewa abadi surgawi puncak tingkat 7 biasa. Tidak lebih dari ini. Suara dingin sang pemakan jiwa terdengar, mengandung sedikit kekejaman, seperti kucing yang mempermainkan tikus. Apakah cuma ini yang kau andalkan? Sungguh mengecewakan. Terima satu gerakan lagi dariku, 10.000 jiwa yang memangsa hati. Ia membentuk segel tangan, dan energi iblis serta kekuatan jiwanya melonjak liar di sekelilingnya. Cakar pemakan jiwa, yang kini terbelah, meledak, berubah menjadi rantai jiwa hitam pekat setipis rambut yang tak terhitung jumlahnya, seperti miliaran ular berbisa yang muncul dari lubangnya. Mengeluarkan suara mendesis tajam, mereka melingkar dan menusuk ke arah Dev dari segala arah, tanpa henti. Rantai jiwa ini tidak hanya memiliki kekuatan penetrasi fisik yang mengerikan tetapi juga langsung menyerang jiwa. Begitu terjerat atau tertusuk, jiwa seseorang akan langsung dimakan, mengubahnya menjadi mayat hidup. Pupil mata Dev sedikit menyempit. Pedang pembunuh naganya berayun seperti angin, energi pedang yang kacau terjalin menjadi jaring yang tak tertembus. Bersamaan dengan itu, bayangan teratai api yang kacau muncul di belakangnya, menghujani api sejati yang kacau untuk melindungi tubuhnya. Dentang, dentang,
dentang, swash, sret, sret. Suara benturan dan kohesi yang sangat keras terdengar. Sebagian besar rantai jiwa terputus oleh energi pedang atau terbakar oleh api sejati yang kacau, tetapi beberapa masih menembus pertahanan, mengenai cahaya abadi pelindung Dev. Cahaya abadi pelindung di sekitarnya bergetar hebat. Dev merasakan rasa sakit yang tajam seperti jarum dan pusing menusuk jiwanya, seolah-olah roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mencabik-cabik telinganya. Ia mengerang, dengan paksa menstabilkan pikirannya. Kekuatan abadi kacaunya meledak, menyebarkan kekuatan jiwa yang menyerang, tetapi gerakannya sudah sedikit melambat. Kesempatan yang bagus. Mata sang pemangsa jiwa menyala dengan cahaya merah, sosoknya menghilang seperti hantu. Detik berikutnya, ia muncul di samping Dev, sebuah tangan iblis yang tertutup sisik hitam pekat dan terbakar dengan api jiwa yang menyeramkan, diam-diam menyerang ke arah punggung Dev. Sebelum hembusan angin telapak tangan tiba, kekuatan yang menusuk tulang dan membekukan, yang tampaknya mampu membekukan jiwa, telah menembus tubuhnya. Dev bereaksi secepat kilat, berbalik dan menebas secara horizontal dengan pedangnya. Kelang! Suara dentingan logam yang memekakan telinga bergema. Pedang pembunuh naga bertabrakan dengan tangan iblis, menghasilkan percikan api yang menyilaukan. Dev merasakan kekuatan yang luar biasa dan tak terbendung mengalir melalui dirinya, disertai dengan energi iblis yang aneh dan dingin yang tanpa henti mengikis kekuatan dan jiwa abadinya, membuat lengannya mati rasa dan dadanya sesak. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terhuyung mundur lebih dari 10 langkah, setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah yang keras. Rasa manis muncul di tenggorokannya, dan setetes darah keluar dari sudut mulutnya. Namun, sang pemakan jiwa hanya terhuyung sebelum menyerang lagi, serangannya seperti badai yang tak henti-hentinya. Jari hantu dunia bawah. Suara iblis penakluk jiwa. Guntur iblis darah. Kabut beracun yang mengikis tulang. Sang pemakan jiwa dengan mudah menggunakan berbagai kemampuan iblis yang licik, aneh, dan sangat kuat. Dikombinasikan dengan gerakan hantunya, energi iblis yang tak tertandingi, dan serangan jiwa yang tak terduga, ia melancarkan serangan tanpa henti terhadap Dev dari setiap sudut. Dev mendorong kitab suci kekacauan hingga batasnya, mengubah pedang pembunuh naga menjadi langit yang penuh bayangan pedang. Api sejati kekacauan berkobar hebat, menciptakan pertahanan yang tak tertembus baginya. Bersamaan dengan itu, ia menggunakan serangan sebagai pertahanannya. Energi pedangnya saling bersilangan dan api berkobar, berbenturan sengit dengan sang pemakan jiwa. Dua arah, bang, 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 civic, si. Pertempuran mereka sangat cepat dan sangat berbahaya. Setiap benturan memicu badai energi, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Lapangan di depan balai 10.000 jiwa telah lama lenyap, digantikan oleh kawah besar. Slobodan dan yang lainnya telah lama mundur ke kejauhan, gemetar saat menyaksikan pertempuran, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan secercah harapan. Yang mulia, tampaknya unggul. Seiring waktu berlalu, tekanan Dev meningkat. Teknik kultivasi sang pemakan jiwa terlalu dalam, energi iblisnya tampak tak habis-habisnya, dan pengalaman bertarungnya sangat mumpuni. Dia terus-menerus memanfaatkan celah terkecil dalam serangan Dev, melancarkan serangan tanpa ampun. Selain itu, teknik iblisnya, yang dipenuhi dengan serangan penghancur jiwa, terus-menerus mengganggu dan menguras jiwa Dev. Yang lebih merepotkan adalah energi iblis sang pemakan jiwa, yang berkualitas sangat tinggi, memiliki karakteristik melahap dan merusak yang aneh, terus-menerus mengikis dan melemahkan kekuatan abadi Chaotic Dev, menyebabkan konsumsinya jauh melebihi lawannya. Meskipun kekuatan abadi kekacauan Dev kuat, dan api sejati kekacauan miliknya dapat menekan beberapa energi iblis, perbedaan tingkat kultivasi tidak dapat disangkal. Perbedaan antara puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi dan puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi surgawi sangat mendasar. Terlebih lagi, sang pemakan jiwa bukanlah dewa abadi surgawi peringkat ke-9 biasa. Dia adalah iblis tua yang pernah berada di tingkat yang lebih tinggi. Penerapan kekuatan dan pemahamannya tentang hukum jauh melampaui tingkat ke-10. Puff. Terkejut, Dev terkena serangan di bahu oleh angin yin pemakan jiwa yang aneh. Cahaya abadi pelindungnya hancur, bahunya langsung menghitam, dan dagingnya membusuk dengan kecepatan yang terlihat. Kekuatan jiwa yang mengerikan langsung melonjak ke lautan kesadarannya. Dia buru-buru mengalirkan kekuatan abadi kekacauan dan api sejati kekacauan untuk mengeluarkan racun busuk dan menekan kekuatan jiwanya, menyebabkan gerakannya kembali goyah. Hahaha,
bocah goblok, sadarkah kau betapa lemahnya dirimu sekarang? Sang pemakan jiwa tertawa terbahak-bahak, memanfaatkan kesempatan itu, dan melepaskan telapak tangan pemakan jiwa dan pemusnah jiwa yang dipenuhi 10 bagian energi iblis. Bahkan sebelum serangan telapak tangan itu tiba, tekanan jiwa yang mengerikan menyebabkan jiwa Dev bergetar dan napasnya menjadi tersengal-sengal. Dev menggertakkan giginya, memegang pedang pembunuh naga secara horizontal di depan dadanya. Dia mencurahkan kekuatan abadi kekacauan ke dalamnya tanpa ragu-ragu, menyebabkan pedang itu meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seketika membentuk perisai pedang kekacauan yang sangat padat. Jeger. Jejak telapak tangan itu menghantam perisai pedang dengan keras. Perisai pedang itu bergetar hebat, mengerang di bawah tekanan, lalu retak dengan serangkaian pukulan tajam. Dev terpukul seolah-olah oleh pukulan yang menghancurkan. Ia terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, memuntahkan darah saat melayang di udara, akhirnya menabrak reruntuhan ratusan kaki jauhnya, mengirimkan debu mengepul ke langit. Ia berusaha berdiri, tetapi merasa seolah tulangnya akan hancur, organ dalamnya bergeser, energi iblis mengalir deras melalui meridiannya, dan kekuatan abadi kekacauan mengalir lambat. Lukanya sudah parah, kalah. Dev menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya masih tajam, tetapi ia harus mengakui sebuah fakta. Ia memang bukan tandingan iblis tua itu. Bahkan jika iblis tua itu belum pulih sepenuhnya. Sang pemangsa jiwa perlahan turun dari langit, mendarat di reruntuhan, menatap Dev yang berantakan. 2 titik cahaya merahnya dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman. Bagaimana? Junior tolol, apakah kau masih berpikir kau bisa membunuhku? Suara sang pemangsa jiwa terdengar sinis layaknya seorang pemenang. Kesempatanmu, warisanmu, sangat menarik bagiku. Serahkan semuanya dengan patuh, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan cepat. Di kejauhan, Slobodan Hun dan yang lainnya, melihat ini, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bersorak gembira. Yang mulia, Anda perkasa. Yang mulia tak terkalahkan. Bunuh dia. Balas dendam atas rekan-rekan kami yang gugur. Ambil jiwanya. Sempurnakan rohnya. Dev perlahan berdiri, punggungnya tetap tegak meskipun penampilannya berantakan. Ia menatap dingin sang pemangsa jiwa, Slobodan Hun yang bersorak dan kelompoknya di kejauhan. Ia tidak merasakan takut, hanya niat membunuh yang dingin dan sedikit semangat bertarung yang tak tergoyahkan. Iblis tua, jangan terlalu senang dulu. Suara Dev serak karena luka-lukanya, tetapi tetap tegas. Aku, Dev Chen, akan mengingat penghinaan ini. Ketika aku mencapai alam dewa abadi surgawi, aku akan kembali untuk mengambil nyawa anjingmu. Mencoba melarikan diri? Oh, tidak semudah itu bro. Tepat ketika Dev mengaktifkan asal teratai api kekacauan, bersiap menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, suara dingin dan mengejek dari sang pemakan jiwa, seperti angin dingin dari kedalaman neraka, meledak langsung di kedalaman kesadarannya. Dev merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras dan runtuh, seolah-olah dia langsung jatuh ke dalam es yang sangat kental dan berusia ribuan tahun. Api sejati kekacauan yang baru diaktifkan dan fluktuasi spasial secara paksa ditekan dan dipadamkan oleh kekuatan jiwa tak terlihat dan hukum spasial yang lebih luas dan mendominasi. Memamerkan teknik pelarian spasial di depanku? Jangan pamer keahlian kecilmu di depan seorang master. Mencoba menggunakan teknik teleportasi spasial di depanku, sama saja seperti mencoba mengajari ikan berenang. Hahaha. Sosok sang pemakan jiwa terbahak-bahak, tidak bergerak, melainkan menghadap ruang yang terdistorsi tempat Dev berada. Kelima jarinya perlahan menutup. Penjara spasial sangkar pemakan jiwa. Kerak, kerak, kerak. Ruang dalam radius 100 kaki dari pusat Dev terasa seperti dicengkeram erat oleh tangan raksasa tak terlihat, mengeluarkan suara berderak, seperti kaca pecah di bawah beban. Rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, ditempa dari kekuatan jiwa paling murni dan pecahan ruang, tiba-tiba muncul dari kehampaan, langsung mengikat Dev dan api sejati kacau yang mengelilinginya dengan erat. Di rantai-rantai itu, wajah-wajah pendendam yang mengerikan muncul, dengan panik melahap cahaya abadi pelindung dan jiwa ilahi Dev, mengeluarkan suara mendesis dan korosif. Oh! Dev mengerang. Dampak dari teknik melarikan diri yang terputus dan ikatan korosif rantai memperparah lukanya, dan darah kembali keluar dari mulutnya. Ia dengan panik mengalirkan kekuatan abadi kacaunya, mencoba memutus rantai-rantai itu, tetapi rantai-rantai itu sangat kuat dan terus melahap kekuatannya,
semakin mengencang. Bahkan api sejati yang kacau sekalipun hanya mampu membuat rantai-rantai itu sedikit memerah, tidak mampu membakarnya hingga putus seketika. Sini, kembalilah padaku anjing goblok. Sang pemakan jiwa mendengus dingin, jari-jarinya yang terkepal tiba-tiba ditarik mundur. Wus! Dev seperti layang-layang yang ditarik tali tak terlihat, benar-benar tak berdaya, ditarik paksa mundur dari ruang sempit itu. Kiri yang terputus dan ikatan korosif rantai memperparah lukanya, dan darah kembali keluar dari mulutnya. Ia jatuh terhempas keras ke tanah tidak jauh dari sang pemakan jiwa, menyebarkan puing-puing dan memenuhi udara dengan debu. Uhuk, uhuk, hoek. Dev terbatuk hebat, darah menyembur dari mulutnya, menodai puing-puing di bawahnya. Ia mencoba untuk berdiri, tetapi rantai sangkar sang pemakan jiwa tetap terikat erat, tanpa henti mengikis kekuatan dan tekadnya, bahkan membuat berdiri pun sulit. Mau lari? Apakah aku mengizinkanmu untuk lari? Sang pemakan jiwa perlahan melangkah maju, menatap Dev yang berantakan, ejekan dan kekejaman dalam dua titik cahaya merah hampir meluap. Bocah, aku belum puas. Sebelum kata-kata itu selesai, sang pemakan jiwa mengangkat kaki kanannya, telapaknya tertutup sisik hitam, terbakar api jiwa hijau yang menyeramkan, dan menginjak punggung Dev dengan keras. Jeger. Suara benturan yang tumpul dan menggema, disertai dengan suara tulang yang hancur. Puff! Dev merasa seolah-olah dia telah dihantam palu raksasa. Seluruh tubuhnya hampir remuk ke tanah, rasa sakit yang menyengat menjalar di punggungnya. Tulang punggungnya seperti retak, organ dalamnya tersentak hebat, dan seteguk darah bercampur dengan pecahan organ dalamnya menyembur keluar, pandangannya kabur. Kau lumayan keras juga, ya? Sang pemakan jiwa tampak agak terkejut dengan ketahanan tubuh Dev, tetapi kemudian, senyum kejamnya semakin dalam. Aku akan lihat berapa lama kau bisa bertahan. Ia mengangkat kakinya dan menginjak lagi. Bang, 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 bang. Satu injakan demi satu injakan. Seolah menginjak semut yang tidak berarti. Bersambung ke episode 723. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.